Berikutnya yang terakhir adalah sikap hasad. Ini sikap yang harus kita hindari dalam kita kehidupan sehari-hari. Kalau yang pertama tadi itu adalah takabur, gitu ya, takabur ataupun riya dan hal-hal yang dapat dihindari sebelum sifat hasad ini. Perbedaannya sangat mencolok ini. Kalau sifat hasad ini bisa juga disebut sifat hasud ataupun dengki, ataupun secara istilah itu menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan ada usaha untuk menghilangkan kenikmatan itu agar berpindah kepada dirinya, atau bahkan hilang dari orang lain tersebut, terus akhirnya mungkin berpindah. Nah, itu orang-orang yang hasad ini telah menentang dari perintah-perintah Allah dalam beberapa hal. Nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu sifat orang yang hasad ini yang pertama membenci nikmat Allah kepada orang lain. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tidak rela atas karunia Allah terhadap dirinya. Jadi merasa Allah ini tidak adil pada diri kita. Nah, ini termasuk hasad ini. Jadi melihat orang lain mempunyai kekayaan yang lebih dari kita sakit hati, kita dengki dan ingin pindah kepada kita kekayaannya, itu termasuk hasad. Kikir atas apa yang dianugerahkan oleh Allah, pelit kepada orang lain, itu termasuk hasad. Mengikuti pengaruh dan menggunakan dari iblis gitu ya. Jadi mengikuti pengaruh menghinakan dari iblis. Artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh iblis. Itu pengertian sikap hasud ataupun hasad ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, berikutnya ini tentang dasar ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhlah sifat hasad, karena hasad itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau diibaratkan oleh Rasulullah ini, sifat hasad atau hasad ini adalah api yang melahap bahan bakarnya. Dalam hal ini adalah kayu. Kalau kayu kering terkena api, tentunya akan hilang menjadi debu. Nah, ini diibaratkan orang yang melakukan hasad ini seperti kayu yang dilahap oleh api, dan begitu anak-anak. Nah, ini terkait dengan dasar kita diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah untuk menghindarinya. Nah, bahaya hasad yang pertama, merasa risau karena selalu berpikir cara menghilangkan nikmat orang lain. Ini akan sangat capek sekali, akan selalu mendaya gunakan pikirnya untuk menghilangkan nikmat orang lain atas harta yang dia punya, atas kenikmatan yang Allah berikan. Ini akan sangat mengeluarkan energi yang sangat-sangat luar biasa. Maka ini akan merasa risau, tidak pernah tenang hidupnya. Yang kedua, menghancurkan persatuan dan kesatuan. Ini akan selalu melakukan keributan terhadap tetangga. Tetangga beli mobil, kita iri. Tetangga beli kulkas baru, iri. Tetangga beli sepeda motor baru, iri, dan sebagainya. Contoh-contoh, teman punya HP baru, iri, dan sebagainya. Sampai teman kita punya pulpen baru saja itu kita iri, dan ada usaha untuk menghilangkan pulpen tersebut. Nah, itu sudah termasuk bahaya hasad atau hasad. Yang berikutnya, dijauhi orang lain dalam pergaulan, dikucilkan, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Jadi akan mengenolkan pahala-pahala kita kalau kita melakukan hasad. Nah, ini berikutnya, ini manfaat kalau kita berhasil menghindari sikap hasud, menjadi pribadi yang tenang. Kalau kita sudah terhindar dari sikap hasud ini kan tenang. Apa yang sudah kita punya kita syukuri, tidak melihat kenikmatan orang lain yang diberikan oleh Allah, dan tidak punya pikiran untuk menghilangkan milik orang lain, itu menjadi tenang hidupnya, memupuk persatuan dan kesatuan. Ini jelas kalau kita saling menghargai dan jelas. Terhindar dari kebencian orang lain, mendapatkan rahmat Allah, terhindar dari ghibah, namimah, dan fitnah. Sebenarnya cara-cara ini
sangat keji gitu ya, memfitnah orang. Nah, ini beberapa manfaat ketika kita berhasil menghindari sifat hasad. Nah, anakku, ini cara menghindari sikap hasad ini ada beberapa hal Pak Guru terangkan. Nanti ini sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan yang terkait dengan menghindari sikap hasad ini. Yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil. Tentunya Allah itu sudah memporsikan kebutuhan kita, bukan seperti apa yang kita inginkan, tapi Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Menyadari dampak buruk dari sikap hasud ataupun hasad ini salah satu cara untuk menghindari sifat hasad. Mengembangkan sifat welas asih. Kalaupun kita punya, berarti memperhatikan tetangga kita mungkin yang berkekurangan, kita berikan dan sebagainya gitu. Menambahkan banyak teman, bukan musuh. Kalau kita memberikan pujian kepada teman, menerima keadaan kita, itu akan sangat luar biasa efeknya, baik-baiknya. Yang kelima adalah mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi salah satu menghindarkan kita dari sikap hasad tentunya. Nah, ini menjadi penting. Berikutnya adalah tentang perilaku ataupun contoh perilakunya. Ya, mengucapkan selamat kepada teman atas prestasi yang diraih, atas satu nikmat yang diterima pada orang lain, itu menjadikan contoh perilaku yang baik untuk menghindari perilaku hasad kepada diri kita kan. Berempati kepada teman yang sedang ditimpa musibah itu juga menjadi salah satu contoh menghindari sikap hasad. Terus memandang orang lain sebagai teman yang bukan lawan, ini adalah satu cara yang bisa kita lakukan di keseharian kita gitu kan. Oke. Cara membiasakan diri dari beberapa hal yang sudah kita bahas mulai dari awal gitu ya, mulai dari riya, sum'ah, terus takabur, terus hasad. Ini poin rangkumannya ataupun poinnya adalah mengutamakan kebutuhan pokok supaya kita tidak terjebak dalam berfoya-foya tadi gitu. Terus yang kedua, menumbuhkan empati kita kepada orang lain, entah sekecil apapun, nantinya akan melahirkan satu persatuan kesatuan umat. Yang ketiga, mengingat bahwa riya merupakan syirik kecil. Syirik kecil dapat merusak keimanan kita kepada Allah. Bahwa membanggakan diri itu termasuk adalah secara berlebihan itu menjadi syirik kecil yang nantinya endingnya dapat merusak keimanan kita. Yang keempat, menyadarkan diri bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi sangat penting. Kita ini sebenarnya hidup dunia itu menjadikan Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penting supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan akhlak tercela tadi, mulai dari berfoya-foya, riya, terus berikutnya takabur, dan yang membahayakan lagi juga hasad ini tadi. Terus yang kelima, mengingat dampak buruk atas hasad terhadap fisik dan mental. Nah, ini juga bisa berlaku untuk yang berfoya-foya. Mengingat dampak buruk dari berbuat berfoya-foya, riya, takabur, tadi juga akan merusak mental, entah itu mental diri kita sendiri ataupun mental orang lain. Nah, itu kesimpulan dari bab keempat ini anak-anakku. Semoga kita termasuk dan tergolong menjadi orang-orang yang menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Oke, mari kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang Pak Guru sampaikan pada bab 4 ini tentang menghindari perilaku atau akhlak tercela ini dapat kita lakukan dan bermanfaat. Semoga kita tergolong orang-orang yang tetap menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ada tutur kata yang berkurang ataupun yang kurang ataupun salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.